everyone, welcome back to my channel. Di channel aku, Jessin Anastasia. Mungkin banyak banget yang mikir kenapa kok udah lama banget ya nggak upload. Tapi welcome back ya semuanya. Akhirnya aku bikin video lagi dan kali ini aku nggak sendiri bikinnya. Dan aku bareng sama Kak Apri. Halo semuanya, salam kenal. Jadi hari ini kita mau talk bareng sama Kak April, tanya-tanya tentang segala tentang kehidupannya Kak April ya. Ngulik-ngulik nih, mau ngapain. Jadi mungkin ada beberapa kalian yang belum kenal nih sama Kak April. Jadi kita mau perkenalan dulu. Baik, salam kenal semuanya. Nama saya Aprilia Mai, saya asal Papua dan puji Tuhan saat ini sedang lanjut studi S3 di Belfast, Queen's University Belfast. Dan juga saya mendapatkan beasiswa LPDP dan ini merupakan suatu, kalau mau dibilang golden ticket ya, karena kalau nggak ada beasiswa LPDP ini mungkin saya nggak mungkin bisa ada di sini dan bisa mendapatkan kesempatan untuk lanjut di Queen's University Belfast. Dan saat ini project untuk penelitian saya terkait dengan advanced dementia, jadi related dengan pain assessment and pain management. Ini juga baru, tapi I have tried to learn new things here dan puji Tuhan untuk teman-teman dan juga supervisor yang sangat mendukung. Jadi sekarang udah sampai di second year dan bulan Agustus akan untuk ujian second year. Setelah ujian second year lanjut ke tahun ketiga. Wow, nggak terasa ya. Iya, udah tahun ketiga. Udah tahun ketiga aja. Ternyata betah banget di Belfast. Iya. Papuanya dari mana nih Kak? Dari mana? Jadi pokoknya keluarga saat ini di Manokwari dan sebelum saya lanjut S3 saya sempat ngajar juga dosen di Sorong, Stikes Papua Sorong di jurusan farmasi dan apply baru 1 tahun mengajar, terus cobalah apply LPDP dan puji Tuhan dapat, jadi akhirnya lanjut S3 dan juga untuk waktu S2-nya juga dapatnya dari LPDP sih. LPDP emang mantap deh. Wah, nggak banyak kan orang yang bisa dapat ya, dan benar-benar keren banget sampai akhirnya bisa dapat beasiswa LPDP. Memang untuk sampai di tahap ini nggak gampang ya, banyak sekali perjuangan, effort yang harus dilakukan. Tapi yang beruntungnya itu waktu S2 juga itu waktu dapat LPDP ada support system sih, jadi ada kayak teman-teman kita bareng-bareng untuk apply LPDP, kita saling bantu apa sih yang harus dipersiapin kayak gitu. Dan juga waktu untuk mau lamar untuk S3 juga sih ada support system, ada teman-teman. Malah itu kalau nggak salah tuh dulu kita ada kayak 10 orang gitu kan belajar bareng dan persiapan untuk LPDP. I can say kayaknya 8 dari 10 kita semua, jadi udah ada yang lanjut di US, terus ada 3 orang lanjut di US, terus aku di sini, terus ada yang lanjut di Australia, nanti ada teman juga yang baru datang lagi nih, nanti rencananya September 2 orang untuk ke UK juga. Jadi senang banget sih, maksudnya kayak kita tuh sama-sama berjuang dan kita tuh sama-sama dapat itu ya. Memang waktunya berbeda-beda sih. Aku duluan terus mereka, tapi maksudnya kayak pada akhirnya itu the goal-nya iya, senang banget. Wow. Berarti dari yang 10 orang itu dari Papua juga atau? Iya, jadi ada juga 2 yang lanjut di dalam negeri. Terus kita 6 berarti ya, kita 6 yang lanjut di luar negeri. Ya, 2 PhD, 6-nya master. Iya. Nice. Dan nanti kita kan udah dengar sedikit nih dari Kak April tentang persiapannya, terus berapa orang bareng sama teman-teman kan apply-nya. Nanti kita mau lebih dengar lagi lebih dalam ya mengenai gimana cara apply-nya, terus juga gimana sih sampai akhirnya bisa dapat gitu beasiswa LPDP. Mungkin banyak yang ingin tahu juga gitu, tips and triknya apa sih gitu. Nanti bisa di-share juga ya Kak April ya. Oke deh, kita langsung mau masuk ke pembahasan yang pertama adalah tentang beasiswa LPDP. Jadi kita mau tanya Kak April nih, gimana sih Kak cara prosesnya itu, misal dari apply, terus step by step-nya seperti apa gitu. Coba bisa di-share. So, jadi kalau dari pengalaman seperti yang tadi aku udah bilang juga, aku sempat dapat beasiswa LPDP juga untuk master dan sekarang dapat juga untuk S3. Jadi itu tiap tahun LPDP punya kayak peraturan yang berubah-ubah. Bukan berubah-ubah ya, tapi mereka berubah ke arah lebih baik. Benar. Ya, sistemnya juga udah lebih baik. Jadi kalau waktu yang tahun 2014 itu kita tuh ada kayak ada namanya fokus leadership
group discussion. Oke. Nah, untuk yang tahun kemarin yang aku daftar 2019 itu sudah nggak ada, itu malah diganti dengan on the spot essay. Nah, dan tahun ini tuh aku cek, jadi yang sekarang tuh malah udah nggak ada yang kayak dulu aku tahun waktu S2 dan apply S3. Jadi sekarang tuh cuma ada, bukan cuma ya, itu ada juga ya. Jadi ada dokumen, kemudian skolastik sama substansi ini yang nanti untuk interview. Oke. Nah, jadi untuk persiapannya, untuk paling dasar dan yang paling utama, jadi saya juga ada beberapa kali udah ada mentoring juga teman-teman. Jadi yang paling susah sih, terutama untuk kayak kita dari Papua itu sertifikat bahasa Inggrisnya. Oh, itu Nah, salah satu persyaratannya. Iya, ya? salah satu persyaratannya. Nah, itu dan itu adalah, itu nggak bisa instan, itu butuh waktu yang lama untuk persiapan bahasa Inggris tersebut. Jadi untuk kalau teman-teman yang memang udah berencana untuk melanjut LPDP, untuk sudah mulai dari sekarang udah harus dipersiapin untuk bahasa Inggrisnya. Jadi nggak harus IELTS untuk luar negeri, TOEFL aja itu dulu nggak apa-apa. Jadi itu minimal 500. Nah, itu yang paling susah. TOEFL-nya minimal 500 ya. Tapi untuk khusus anak-anak Papua nih sekarang beruntung banget loh. Untuk anak-anak Papua udah nggak ada persyaratan untuk bahasa Inggris, which is really good. Ya. Kenapa tuh Kak? Ada perbedaan itu kenapa? Apa mungkin alasan kalau menurut saya karena memang juga fasilitas kita di Papua kan untuk tes TOEFL aja itu nggak sebanyak seperti di Jawa di mana saja benar. kita dapat, dan itu juga nggak semua kota punya untuk tes TOEFL, Wadahnya apalagi ya? ITP, iya. Jadi itu biasanya hanya universitas-universitas negeri, kayak di Manokwari adanya di Unipa. Kalau kayak di Sorong, yang saya tahu sih Golden Gate itu salah satu untuk bisa tes TOEFL ITP resmi. Soalnya kan LPDP maunya yang resmi kan. Jadi itu yang paling lama. Nah, terus sama teman-teman sih, jadi saya ingat juga dulu teman saya juga waktu kita PK bareng. Jadi LPDP itu jadi sebelum kita berangkat itu nanti ada namanya PK bareng. Jadi seminggu bareng teman-teman yang akan berangkat ke luar negeri. Terus ada satu sih itu teman namanya Afu Utami, dia Harvard. Dia juga terkenal semoga banget. nonton ya. Mbak Afu keren banget, Mbak Afu aku masih ingat banget yang Mbak Afu bilang. Jadi kita tuh harus dari sekarang tuh istilahnya nabung. Benar. Jadi kayak nabung skill. Jadi skill bahasa Inggris, terus kemudian skill terus nabung, selain skill kita juga nabung koneksi. Jadi untuk sampai di tahap apply dan sebelum apply kita udah harus memang persiapin semua itu sudah dari sekarang. Kita nggak bisa langsung, nggak bisa instan ya. Iya, jadi semua butuh waktu sih. Jadi untuk teman-teman yang sekarang yang paling pertama bahasa Inggris, kemudian kalau ada juga LPDP itu mereka sangat menilai juga di aktivitas sosial. Nah, kalau menurut saya juga kenapa saya bisa dapat LPDP yang tahun ini yang salah satunya itu juga karena saya sama itu tadi yang saya bilang kita ada sekitar 10 orang teman-teman yang join di aktivitas sosial. Jadi itu salah satunya saya juga pelopor tuh. Jadi kita buat kayak ada namanya Project Kampung Papua. Jadi kita tuh kayak kasih bantuan, bukan bantuan juga tapi lebih kayak belajar dan bermain bersama anak-anak. Kita ajarin mereka bagaimana cara mencuci tangan. Terus juga kemarin kita sempat galang dana juga untuk proyek air bersih. Sebenarnya nggak harus juga sampai proyek-proyek besar seperti itu. Jadi kayak misalnya aja teman-teman bergabung aja mungkin kegiatan bersih-bersih di sekitar lingkungan, at least something yang berbau sosial. Bukan ada impact untuk society. Jadi itu juga akan menjadi satu poin yang dinilai sama poin plus oleh tim LPDP. Terus apa lagi ya? Dan juga untuk kayak dokumen-dokumen yang lain. Jadi kalau menurut saya sih 2 itu sih yang memang butuh waktu yang lama. Yang untuk kalau yang lain tuh sebenarnya udah lebih kayak dokumen-dokumen aja, terus kayak training, terus kayak achievement yang itu kan semua nanti tinggal kita masukin aja di website LPDP-nya sih. Jadi prosesnya itu kayak kan masukin dokumen, terus misalnya kayak portofolio, pernah ngerjain aktivitas sosial ini misalnya, terus ada kayak interview juga nggak? Of course, jadi kan tadi ada 3 tahap tuh, nanti kita masukin dulu tuh yang, jadi nanti kayak ada website khusus dari LPDP, kita masukin semua ijazah, nilai, achievement, terus nanti mereka ada tahap seleksi dulu. Kalau kita udah lulus di seleksi
like Dokumennya. dokumen-dokumen. Nah, kita layak untuk lanjut ke Scholastic. Nah, di Scholastic itu yang terkait hampir sama kayak TPA, tapi bukan TPA juga, tapi di situ tuh ada kayak numerical juga, ada verbal, terus ada kayak soal cerita gitu juga. Terus kalau kita udah lulus itu, baru kita masuk ke substansi. Nah, substansi ini yang wawancara. Nah, dari pengalaman kita tuh kemarin juga yang 10 itu di tahap pertama itu kita mendaftar 10 orang lolos, sampai di tahap substansi wawancara 5 gugur. Jadi yang paling berat emang di substansi di wawancara ya. Sebenarnya di wawancara itu dari tim LPDP mereka hanya akan mengkonfirmasi sih apa yang teman-teman tulis. Iya. Ya, Apa, terkait kayak ya, memberikan lebih banyak details gitu detail ya esai kita akan dinilai dan komitmen kembali. Jadi ada 2 nanti akan harus teman-teman persiapin juga, itu ada esai tentang program studi yang mau diambil, kayak perkenalan diri, terus kemudian esai komitmen kembali juga untuk kontribusi ke Indonesia. Itu kalau untuk penulisan esai banyak kok, teman-teman juga bisa nanti lihat di website ya banyak ya. Tapi yang pasti tuh mungkin garis besarnya aja ya. Jadi setidaknya untuk kalau komitmen kembali berkontribusi, jadi teman-teman buat sih itu dia nanti akan berkaitan lagi dengan tahap-tahap yang udah dipersiapin tadi. Jadi misalnya kayak aku pernah misalnya aku pernah jalanin aktif dalam proyek Kampung Papua. Jadi aku akan tulis juga kan di kontribusi tersebut. Jadi itu adalah perkenalan, biasanya namaku siapa, aku lahir dari keluarga gimana, keluarga gue seperti apa, studiku apa, kemudian apa sih kontribusi yang sudah aku pernah buat, terus studi yang akan aku mau ambil rencananya, kemudian kontribusi ke depannya. Nah, biasanya kita harus punya ada benang merah sih antara kontribusi yang sudah ada, apa yang kita punya sekarang dan apa yang akan kita berikan balik lagi sih ketika kita selesai studi. Kayak connection between those ya. Itu sometimes sih yang miss. Benar sih. Sometimes kita hanya kan tanpa melihat harus bagusnya kan ada kesinambungan. Benar. Mungkin kayak lebih ke nanti jurusan yang diambil waktu master atau postgrad juga ada. Jadi kalau bisa memilih jurusan juga yang akan bisa teman-teman pakai untuk kembali lagi. Benar. Pakai sebagai kontribusi. Jadi bisa dilihat, it's just not like imajinasi. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang real juga. Walaupun mungkin nanti pulang gak akan seperti yang kita tulis, tapi at least ada sedikit-sedikit ya. Ada sedikit ya. Seperti itu. Interesting juga. Iya. Panjang banget sih. Pasti nggak mudah gitu kan. Iya. Dan untuk Scholastic juga itu, aku ingat banget waktu dulu tuh, jadi sebelum kita tes Scholastic itu kan saya di Sorong tuh, dan tesnya kan di Jayapura, jadi harus berangkat ke Jayapura. Berapa lama Kak dari Sorong ke Jayapura kira-kira? Pesawat sih 45 menit 1 jam sih, nggak lama juga, cuma maksudnya prosesnya jadi tuh seminggu 2 minggu sebelum ujian tuh tiap malam kita tuh belajar bareng, terus kita latihan soal bareng. Jadi memang sih perbanyak di latihan soal, terus juga kayak kalau ada misalnya tuh, jadi ada temanku yang memang dia pintar matematika, kita belajar dari dia. Kalau ada yang pintar misalnya mungkin dalam verbal, kita belajar, jadi belajar bareng. Jadi memang support system is really bagus important. Ya, kayak bukan yang lagi bersaing kamu mau apply beasiswa, aku juga jadi kayak bersaing enggak, tapi lebih ke kita saling bantu satu sama lain ya. Dan akhirnya in the end semua dapat kok, cuma waktunya aja yang berbeda. Benar. Kak, mungkin kayak ada berapa orang yang tanya juga nih, bisa nggak sih kalau misalnya anak yang mau ngambil S1 dapat beasiswa LPDP, apakah itu cuman S2 aja atau S3 aja? Oh iya, jadi LPDP khusus untuk beasiswa S2 S3 sih. Khusus cuman S2 S3 aja ya. Berarti S1 enggak. Itulah kenapa harus ada apa ya, kayak aktivitas sosialnya yang udah dilakukan. Dilakukan. Jadi tapi sebenarnya waktu S1 pun misalnya kita aktif dalam organisasi, itu juga bisa termasuk ya. Jadi bukan hanya dari LPDP pun, bahkan sampai sekarang pun kita kayak ada punya laporan per 3 bulan ke LPDP, itu akan terus ditanya juga. Jadi aktivitas akademik dan non akademik. Jadi memang itu non akademik itu juga yang kayak berkaitan dengan sosial ataupun apapun itu yang tidak hanya terkait kurikulum pendidikan. Itu dinilai juga sih. Itu harapan ya LPDP juga ke depan. Jadi kita bukan hanya pintar secara knowledge akademik, tapi kita juga bisa share something ke orang. Kontribusi. Benar. Kontribusi. Dari sekarang ya, nggak cuman
Iya sih, kita juga kayak kalau menurutku misalnya kontribusi kayak nggak harus hal-hal yang besar, iya, dari jadi hal-hal yang kecil kecil aja udah aja, iya. termasuk apa, dari kecil bisa menjadi besar gitu Iya. kan. Gitu. Yang penting sih dari keinginan dan kemauan kita aja Benar. dulu sih untuk, dan kepedulian kita sih untuk sekitar kita sih. Benar, Ya, benar. sometimes memang sih pikirnya aku harus kontribusi, harus project yang besar-besar gini. Enggak, jadi Padahal kayak enggak juga. Iya. just sesimpel mungkin ya, kayak tiap hari Jumat bersihin lingkungan, Iya. angkat sampah di pantai, atau maybe kayak Iya, kayak gotong gotong royong royong, di dalam atau mungkin kampung sama misalnya. anak-anak di sekitar, kan anak kecil, Iya. just main tapi mungkin dengan sedikit kayak belajar, kasih sedikit Benar. belajar bahasa Inggris ke mereka, atau Benar. itu pun sudah satu kontribusi. Iya, benar. Yang benar-benar memajukan bangsa dan apalagi sangat Iya. penting buat anak-anak Iya. muda zaman sekarang gitu. Mungkin ada yang mau tanya juga nih Kak, kayak waktu di sesi yang pertanyaan yang Ya, interview substansi ya, itu kayak pertanyaannya itu kayak gimana aja sih Kak? Jadi kalau untuk pertanyaannya itu waktu yang S2, jadi S2 sama S3 tuh akan beda lagi. Beda. Untuk waktu aku daftar S2 tuh kita nggak ada punya namanya proposal penelitian. Jadi waktu kalau untuk pendaftar beasiswa S3 harus ada, jadi kita disuruh buat juga. Jadi selain ada esai kontribusi, yang esai proposal studi, sama juga proposal penelitian. Nah kalau untuk S3 itu akan kita lebih banyak ditanya tentang proposal penelitian yang kita tulis, metodenya dan benefitnya segala macam. Tapi waktu yang aku daftar untuk S2 itu akan lebih berkaitan dengan kayak kontribusi apa sih saja yang sudah kamu buat. Dan aku ingat banget satu pertanyaan pernah, apakah kontribusi yang kamu buat itu bermanfaat bagi orang di sekitar? And that's really a hard question ya. Iya, Gimana cara mau jawabnya? Gimana aku tahu itu Iya bagus atau benar. enggak? Yang ngerasain kan orang Iya, lain. orang gitu ya. lain. Tapi aku ingat banget itu salah satu pertanyaan yang oh wow. So tapi itu jadi reminder juga. Jadi kita berkontribusi. Nah udah untuk berkontribusi aja sudah sangat bersyukur ya untuk bisa kita lakukan. Tapi juga kita harus berpikir, yes, apakah ini bermanfaat atau enggak? Iya sih. Iya, benar. iya. Iya. Jadi untuk pertanyaannya sih konfirmasi balik. Jadi biasanya interview akan konfirmasi balik apa yang sudah kamu tulis di esai ataupun di aplikasi yang kita tulis, yang kita tulis di aplikasi kan. Jadi just be confident, just be yourself. As long apa yang kamu tulis itu adalah the real yourself, go on. And also juga jadi kayak misalnya ya memang yang susahnya adalah kita pasti bisa di saat relax. Yang memang yang tantangannya adalah nervous. Jadi itu kan baru ketemu aja udah kayak yang, apalagi waktu saya dulu tuh belum pandemik, jadi memang real face to face. Tapi yang sekarang kalau nggak salah ada yang online kan, ada beberapa teman yang online. Jadi itu udah tekanan tersendiri juga ya. Tapi banyak berdoa dan persiapan, dan satu hari sebelum interview sebaiknya kita memang dapat tidur yang baik dan relax, karena ketika kita relax kita pasti bisa menjawab semuanya. Dan juga, pertanyaan mereka akan terkait dengan apa yang kita tulis dan tentang diri kita, dan jadi pasti kita akan bisa menjawab. Dan juga yang paling penting juga adalah gestur tubuh kita dan sopan santun. That's really important, karena ada juga nanti untuk dalam tim interview itu ada psikolognya juga, jadi kan dia dinilai juga. Dari yang kayak misalnya dari awal ketuk pintu atau enggak gitu. Jadi saya ingat waktu itu kita juga sampai latihan gitu sama teman-teman tuh kan. Kita latihan interview, jadi ganti-gantian, misalnya aku jadi interview untuk kamu, nanti kamu jadi interview jadi aku. Sampai kita tuh nilai dari cara ketuk pintu, cara salam, kamu duduk, salam. Iya, cara kamu menjawab, iya terima kasih, senyum atau enggak gitu juga ya. Kan kita Indonesia terkenal banget kan juga dengan attitude kita. Jadi that's our itu adalah jati diri kita. Jadi betul banget. Mungkin ada yang berpikir kayak itu nggak terlalu penting lah, nggak sepenting konten yang kita katakan, tapi sebenarnya it's penting part juga attitude dimanapun kita berada. Ketika kita mempunyai attitude yang baik, jadi itu bukan hanya itu akan menunjang perform profesional kita juga sih. Benar. Aku juga pengen tanya nih, kayak mungkin kakak ada merasa kayak wah udah ngelakuin ini kan, udah ngelakuin itu, tapi ada nggak sih kayak tantangan tersendiri nih sebagai misalnya nih mungkin kakak merasa kayak
misalnya dari Papua, terus juga misalnya kayak kita termasuk yang minoritas juga kan di Indonesia ya. Iya, timur, daerah timur. Dari timur, terus juga mungkin dari segi agama misalnya, ada nggak sih kayak tantangan tersendiri kayak apakah diperlakukan secara berbeda ataupun seperti itu, apakah ada feel kayak gitu? Kalau dari pengalaman sih, kalau dari secara geografis juga, secara fasilitas kita daerah timur memang kurang ya. Maksudnya ketika kita bandingkan dengan fasilitas-fasilitas yang ada juga di daerah pusat kayak di Jakarta, Jawa ya. Dan itu menjadi satu poin yang membuat kayaknya anak-anak dari daerah timur juga kadang kita kira agak kurang confidence ketika apalagi untuk bersaing dengan, padahal sebenarnya tuh kita punya kompetensi, kita punya kemampuan, hanya mungkin sistem saya nggak tahu ya, tapi ini kayaknya mungkin dari pattern cara mengedukasi mungkin ya, jadi itu kayak berbeda aja sih, maksudnya kayak that's why pendidikan dan kesehatan, 2 poin ini memang harus yang pertama kali harus kita bangun sih. Benar. Dan karena ketika kita punya 2 fondasi ini yang kuat, it will be akan menciptakan generasi-generasi yang lebih baik juga ke depannya. Tapi saat ini juga sudah bersyukur banget sih, sudah banyak sekali anak-anak dari daerah timur yang mempunyai banyak prestasi juga ya. Dan itu suatu pencapaian juga yang luar biasa, dan juga puji Tuhan Bapak Jokowi juga sekarang banyak memberikan perhatian ya untuk pembangunan di daerah timur, which is really good. Dan apalagi kayak sekarang juga untuk dari LPDP juga ada diberikan ruang khusus ya, slot khusus untuk anak-anak dari Papua, malahan sudah nggak ada lagi IELTS, dan juga bahkan dari daerah afirmasi juga itu untuk TOEFL-nya juga tidak setinggi dari Jawa yang di Jawa. Jadi itu sudah salah satu privilege juga sih buat kita. Nah sekarang jadi teman-teman, khususnya kita nih yang dari daerah timur, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah ragu, just do your best. Dan juga tapi yang paling utama memang adalah tadi support system, cari karena ketika kita tidak mencari teman-teman yang atau orang-orang yang memiliki visi dan misi, mimpi yang sama dan kita akan bisa loyo gitu ya, jadinya nggak gampang menyerah. Tapi ketika kita berada di lingkungan teman-teman, orang-orang yang mempunyai mimpi yang sama, kita akan saling membangun dan tidak ada yang mustahil. Benar sampai sekarang ini masih kayak mimpi, kenapa aku udah bisa sampai di sini loh. Kalau mau bilang dapat beasiswanya 2 kali lagi. S2-nya di dalam negeri sih di UGM. Ini baru pertama kali sih keluar negeri, tapi it's just ini adalah mimpi di tahun waktu S2 aja aku pengen banget keluar negeri. Cuma Tuhan kayaknya waktu itu bilang kamu belum siap. Kamu butuh waktu ya. Jadi tapi yang aku percaya tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tapi ya itu kita harus berusaha, kita lakukan bagian kita dan Tuhan melakukan semuanya. Benar banget. Wah, keren banget nih. Akhirnya bisa kalau misalnya Kak April bisa dapat beasiswa juga, teman-teman pasti bisa semua. Kalau kayak sekarang tuh malah aku juga jadi berpikir apa sih yang bisa aku lakukan hari ini. Dan kita dan kalau menurut saya sekarang lebih kayak menghargai every second time that God give, jadi kayak hari ini aku udah melakukan sesuatu yang bermanfaat nggak, yang udah baik nggak, at least kalau memang nggak untuk orang lain, untuk diriku sendiri dulu lah, untuk keluarga atau orang-orang di sekitar. Sometimes kita ada keadaan dimana kita membandingkan, kok dia udah sampai di sana, aku masih di sini. Tapi setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Kita berlari di jalur kita masing-masing. Betul. Dan semua orang pasti akan sampai di goalnya sih. Dan yang paling penting sekarang malah aku juga baru belajar nih sampai di sini nih. Ketika di proses S3 is not easy, dan aku lebih belajar banyak juga. Jadi sometimes kita tuh hanya berpikir ke goal dan kita lupa di proses. Padahal yang paling utama adalah proses. Karena ketika kita sampai di goal dan kita tidak menikmati proses, we feel nothing. Benar. Kayak
look back terus apa Wah, ya tadi apa ya? ya? Iya. Kayak cuman melihat ke depan Iya, aja kan. iya. Udah sampai terus kayak udah lupa kemarin Lupa apa ya iya. gitu. Tapi ketika kita menikmati proses dan even kita tidak sampai ke tujuan kita, tapi ada sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang Betul. kita belajar, dan Betul. itu membuat kita menjadi progress, menjadi Betul. a better person Iya. every day, like so. Benar. Tapi Iya. memang benar sih kayak kesuksesan juga kalau misalnya orang bilang tuh nggak bukan berarti kesuksesan tuh adalah kamu nyampe dari A ke Yes. D, No, tapi yeah. dari A ke B aja udah sukses Sudah ya, sukses. karena udah ada progress ada ya. proses yang sudah Iya, dijalani. ketika itu ada progress itu udah sukses kok. Benar. Dan memang kan segala sesuatu dan akan lebih indah kan ketika kita progress dibanding langsung dapat instan, Iya, and kualitasnya juga akan berbeda betul. dengan yang berprogres dan berproses. Ya. Betul. Kakak apakah kakak sendiri yang milih ke Queen's University Belfast atau udah ada pilihannya nih, udah ada University A, B, C gitu Iya, misalnya. wah kalau cerita ini tuh jadi perjuangan untuk LPDP, puji Tuhan untuk beasiswanya sendiri Tuhan lancarkan ya. Tapi Iya. untuk yang ketika udah dapat beasiswa nih dan sekarang harus persiapan untuk IELTS kan, kalau untuk S3 kita diminta 7 kan. This my really big challenge. Jadi Iya. wow, this is a lot of process, sangat proses banyak banget sih. Dan ketika harus memilih universitas juga, dan juga itu nggak gampang banget ya ketika kayak kita kan harus, jadi itu udah bukan memilih lagi. Jadi aku tuh pada saat itu udah yang oke, kirim aja nih ke semua email aja ke semua supervisor yang penelitiannya related. Iya. Dan dan aku udah dapat interview juga dari US 2 dan juga interview dari Australia. Wah. Dan aku nggak dapat interview apa-apa dari Belfast tapi langsung dapat acceptance dan Wah. oke, this is God way. So jadi itu kayak jadi yang tapi yang aku pelajari kayak menabur aja sih. Dan selalu libatkan Tuhan. Jadi kayak waktu itu sih pengen banget bisa ke US. Oke. Tapi Mimpinya pengen ke US, tapi ternyata mungkin Tuhan melihat yang lebih baik di sini, kemampuannya mungkin, Iya. dan lingkungannya ya. Jadi I just like this is aku dapat LOI di sini, Ini jalannya. ini jalannya gitu. Tuhan, ini jawaban Tuhan. Tapi bersyukur banget karena memang untuk farmasi Queen's merupakan salah satu universitas yang terbaik juga kan untuk farmasi. Dan aku bersyukur banget karena memang aku betul-betul merasa ini tempat yang tepat karena bisa dapat teman-teman, bisa dapat lingkungan juga yang mendukung. Aku nggak tahu ya, ketika mungkin aku ada di Australia ataupun US mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan seperti maksudnya ataupun lingkungan yang mendukung juga seperti begini kan. Oke. Dan supervisor, dan I love my project now. Wah. So the first time is just like what is this, but now it's like I like it. Wah, mantap deh. Yeah. Dan nanti kita bakal ngobrol lagi nih tentang seputar lebih dalam tentang gimana sih Kak April tinggal di Belfast gitu. Nanti kita bakal ngobrol lagi tentang projectnya. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri topik yang LPDP ini, aku juga mau tanya lagi ke Kak April. Tadi kan kakak udah bilang kakak pernah ada bergabung di project Kampung Papua ya. Gimana sih kayak awalnya? Kenapa kok bisa mulai? Terus udah dari kapan? Tahun berapa? Udah berapa lama gitu? Mungkin bisa diceritain. Oke, jadi salah satu project yang aku dan teman-temanku kita buat itu namanya Project Kampung Papua. Itu di Sorong, di Kampung Usili. Jadi awalnya tuh lucu banget sih. Dan kita juga tuh yang pelopor-pelopor tuh kita ketemunya juga karena LPDP. Jadi waktu itu aku ada dan temanku yang udah alumni LPDP kan. Jadi kita kasih beasiswa, sosialisasi beasiswa terus tentang LPDP, terus mereka datanglah ke acara sosialisasi itu. Terus akhirnya kayak bareng-bareng nih kita persiapan untuk LPDP, kayak dari belajar bareng, persiapan dokumen bareng. Terus karena ada waktu sela-sela juga yang kosong, kayak habis ngajar, terus ada teman-teman juga habis kerja, kita punya waktu kosong, akhirnya kita ada temanku nih yang tiba-tiba datang. Jadi tuh lucu banget kenapa kita bisa dapatnya kampung ini, karena mobilnya mogok ternyata di
area kampung itu, terus anak orang-orang kampung itu bantu dorong mobilnya, terus dia lihat lah kayaknya daerahnya kayak nanti bisa deh kalau teman-teman pengen lihat tentang Kampung Usili bisa nanti cek di Instagram Project Kampung Papua. Instagramnya ada di sini ya guys. Di sini ya. Ya jadi disitulah akhirnya kita tuh jadi pikir terus banyak juga anak-anaknya, terus kayaknya daerah kampung itu juga untuk air bersih, fasilitas air bersihnya juga nggak ada lah kalau dulu masih kurang lah ya. Jadi akhirnya kita kayak bisa nih kita lakukan sesuatu untuk awalnya sih nggak berpikir yang untuk air bersih, jadi awalnya kita hanya datang untuk kayak main dengan anak-anak, belajar dan bermain. Juga ada beberapa teman-teman yang punya skill dalam mengajar anak-anak, dan juga kita ajari cara bagaimana sih cara mencuci tangan yang bersih. It's just fun. Terus tapi akhirnya simple tapi sangat-sangat fun dan membantu. Setelah kayak 2 bulanan deh kita tuh jadi terbentuknya Project Kampung Papua itu di 2019, Agustus 2019. Ya kita startnya itu awalnya cuma ada yang kayak main dengan anak-anak kayak gitu, terus akhirnya kita lihat ternyata ada kebutuhan juga nih yang dibutuhkan nih sama warga setempat, dan kita diskusi. Jadi sebelum memutuskan proyek air bersih itu kita diskusi dulu sama masyarakat. Terus kita cari nih, jadi kayak ada survei awal gitu juga. Terus akhirnya kita putuskan, proyek air bersih. Dan kita pada saat itu kita semua, aku hanya ada dosen yang tidak seberapa gajinya juga, dan juga bukan hanya itu. Dosen itu. Secara finansial waktu itu juga ini ya. Kalau untuk membiayai si project air bersih ini kita nggak punya dana, itu akhirnya kita bikin campaign di kitabisa.com. Puji Tuhan kita dapat kayaknya lebih dari 20-an juta deh. Akhirnya setelah dana terkumpul kita bisa start projectnya, dan ya masyarakat sekitar menikmati. Cuma masalahnya sekarang aku nggak tahu apakah itu masih saluran air bersihnya masih ada sampai saat ini, gennya dan juga pumpnya masih, kita belum, karena aku harus lanjut ke Jakarta untuk pengayaan bahasa, dan akhirnya dan juga beberapa teman udah harus lanjut studi akhirnya kita vakum, dan ya kita belum melakukan kegiatan lagi setelah itu. Jadi terakhir tuh di tahun 2020 ya. Ya 2020 atau 2021? Iya 2020. Dan juga pandemi ketika COVID. Nah, jadi ketika COVID kita udah nggak bisa lagi kan berinteraksi dengan anak-anak. Iya, betul. Jadinya kita udah kegiatannya harus dihentikan sementara. Tapi bukan berarti ya. Kita akan balik lagi. Jadi setelah aku melanjutkan studi, ada beberapa teman juga udah lagi studi. Ya rencana kita akan kembali berkontribusi lagi sih setelah studi kita. Wah, keren banget. Tapi keren banget soalnya kayak awalnya dari nggak sengaja kan. Iya. Kayak ketemu aja mobilnya mogok, ketemu anak-anak, terus akhirnya bisa ada project ini. Iya, jadi lucu juga sih. Keren banget. Dan senang banget sih, jadi kangen juga ya sama anak-anak. Jadi kayak kita datang, terus mereka menyambut, kita pakai padahal cuma kayak bawa snack gitu aja, mereka bahagia banget. Terus kita kayak terus ya menikmati waktu dengan anak-anak, terus dengan warga sekitar juga. Kita sempat kayak bagi baju-baju yang masih layak pakai juga. Ibu-ibu bahagia banget juga. Pasti sih. Wah, kedatangan teman-teman. Iya. Terus pernah juga tuh sama ada satu teman dari keluarganya juga, mereka buat Natal bareng di Kampung Usili. Nah, itu juga satu berkat banget sih. Iya, betul. Kebersamaannya yang nggak bisa dilupakan. Iya. Thank you so much untuk teman-teman Project Kampung Papua yang nonton. Yang donatur. Terima kasih untuk bantuannya, dan masyarakat sangat bersyukur sih untuk semua bantuannya itu. Wah, keren banget. Dari hal yang simple bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Kayak juga kan, apakah kita bisa dulu melakukan hal kecil ketika akan nanti diberikan hal besar. Kalau kita berhasil hal kecil, pasti kita bisa dipercayakan juga kan untuk melakukan hal besar. Betul. Nah, kita tuh mau main game sedikit dulu ya, supaya lebih cair, lebih seru lagi nih sebelum masuk diskusi. Jadi let's go ke game sekarang. Halo guys, jadi it's game time.
Games kali ini bakalan adalah General Knowledge Indonesia. Oh, oke. Gak susah, yang gampang kok, yang gampang. Oke. Bisa jawab nggak apa-apa, nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Gak ada nilai minusnya kan? Gak ada nilai, gak ada nilai. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama ke April. Populasi Indonesia saat ini di tahun 2023 berapa sih? Ini aku kasih ABC-an biar lebih gampang ya teman-teman. Oke. A 158 juta. B 212 juta. Oke. C 277 juta. Dan D adalah 301 juta. Aku pilih B 212 juta. Bener gak ya Bener guys? gak ya? Bener Bener ya gak sih? Tulis di kolom komentar ya guys, beneran. Bener gak sih guys? help me. Tolong di call friends. Sayang sekali, hampir sebenarnya. Oh. Tapi sayang sekali jawabannya adalah C, yaitu 277 juta. Oke. Berarti udah naik angkanya ya? Iya, udah naik. Iya, tapi masih mirip kan 200-an juta ya. Iya. Gitu. Kedua. Apa kepanjangan dari LPDP? Oke, itu sih gampang. Oke, mantap. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Thank you LPDP. Oke, lolos ya guys. Benar, 1. Terus pertanyaan ketiga nih ke April. Apa provinsi termuda di Indonesia? So, kalau nggak salah tuh baru aja terbentuk Provinsi Papua Barat Daya. Benar. Iya, benar banget. Ini baru yang di kabinet 2022, iya, 2023. Baru banget ya. Iya. Wah, Good luck lolos buat guys. Papua. Iya, benar juga ya. Terus keempat nih, pertanyaan keempat adalah ini pernah disampaikan oleh menteri kita yaitu Sandiaga Uno. Apa 5 destinasi super prioritasnya Indonesia saat ini? Wow, yang pasti Bali, Okay. Raja Ampat, Lombok, Labuan Bajo, Satu lagi. Labuan Bajo. Aku cuma tahu 4. It's Satu okay. apa lagi ya? Apa aja? Nusa Penida. Wah, Nusa Penida 5 ya guys. Udah 5 Aku ya. nggak tahu, bener nggak ya guys? Oke. Gimana sih jawabannya? Oke, jawabannya apa ya? Tapi Kurang update dari 5 yang benar ada 2. Oh, oke. Jadi apa nih? mantap. Jadi Mandalika dan juga Labuan Bajo itu salah satu destinasi Oke. prioritas. 3-nya apa? 3-nya adalah Borobudur, Oke. terus Likupang, yaitu di Sulawesi, dan juga Danau Toba. Jadi Oh ya iya. ampun, aku pikirnya tuh yang baru. Pada tadi aku udah jawab Danau Toba loh. Tapi Bali itu juga salah satu kayak Nusa Penida oke. itu juga salah satu destinasi, tapi bukan yang super prioritas. Jadi habis super jadi prioritas kenapa? ada kedua lagi kan. Oke. Jadi yang itu super prioritas. Kasih lima nih itu. informasinya ya. Iya. Ini yang terakhir nih. Sebenarnya bukan tentang pertanyaan sih, tentang opini Kak April aja. Sosok public figure Indonesia favorit kakak itu siapa sih? Dan Of course, kenapa? Bapak Presiden Joko Widodo, the best, love you Pak Jokowi. Ya, aku suka banget sama kepemimpinannya beliau. I just think he's the best. Presiden. Ya, karakter, kepemimpinannya, program-program yang dibuatnya, love it. Thank you so much Pak Jokowi. Dan sedih ya abis ini periodenya mau habis. Sayangnya kita nggak bisa memilih ya? Apa bisa tapi harus ke London nanti ya? Enggak, nanti ada juga kan TPS di London, tapi Oke. kita bisa memilih dari sini terus dikirim melalui pos. Oh oke. Gitu rencananya. Iya. Oke deh, terima kasih. Makasih untuk gamesnya. Berarti aku cuma benar dua setengah. Oh, yang terakhir ini sosoknya, sosok ya, Pak Presiden. Berarti 3,5 lah ya. Kita kembali lagi ke pertanyaannya. Oke. Oke, jadi kan kakak tadi bilang udah di sini sampai mau ketiga ya, tahun ketiga. Tahun ketiga. Gimana sih rasanya tinggal di Belfast menurut kakak? Kayak
suasananya, terus Suasananya. betah nggak sih waktu pertama kali datang ke sini? Iya, untuk suasananya dan pemandangannya dan lingkungannya keren banget. Bisa dilihat kan di YouTube dan video-videonya si Jesslyn. Iya. Ya, keren banget kan? Enak banget. Maksudnya kayak wow. Cozy ya. Cozy. Jadi dia bukan big city dan juga nggak small. Iya, Ya, benar. handy juga ya. Maksudnya kita untuk kemana-mana gampang banget. Dan untuk pelajar aku rasa keren banget, cocok banget buat kita pelajar. Jadi nggak terlalu yang kayak Busy ya. iya. Kalau London gitu Iya, terlalu busy iya. buat student Jadi kadang. cocok banget buat pelajar. Yang mungkin yang tantangan, jadi untuk kehidupan, untuk culture shocknya juga, Iya. orang-orang di sini friendly banget. Aku juga kaget banget. Jadi di pikiranku tuh sebelum datang ke sini tuh, duh nanti orang-orangnya gimana ya? Kan kita tahu mungkin nanti nggak, I mean like culture shock lah, kita takut lah. Tapi ternyata ketika di situ friendly banget, terus membantu banget juga. Dan it's really nice. I love Belfast. Wah. Yes, nice. Dan juga cuma yang kalau tantangannya sih lebih ke studi ya. Studinya ya malah iya nggak gampang Gak kan, gampang pasti ternyata challenging tuh studi banget. S3 ya guys. Jadi Apalagi karena biasanya kan academic English kan, itu iya, yang, jadi yang susah banget. iya writing Iya, benar. writingnya dan juga speakingnya mungkin speaking mungkin nggak ya, tapi di writing paling Writing, tantangan bener, itu paling, yang paling. oh my gosh. Dan aku proyekku kan aku kan non lab, jadi memang lebih di laptop terus, jadi Esai gitu. iya udah bukan essay lagi, jadi kayak buat protokol, udah memang nulis, udah memang untuk pengambilan datanya, terus semuanya di laptop, jadi nulis terus sih tiap hari. Jadi kerjaanku nulis terus tiap hari, baca nulis. Jadi ya aku start bahasa Inggrisku aku mau bilang rata-rata banget ya. Jadi ketika sampai di sini pun juga yang kayak ini I'm still learning. Jadi kayak terus aku berusaha, makanya kenapa tuh kayak ketika ada di mana bisa bersosialisasi juga untuk biar bisa untuk improve ya, untuk listeningnya sama untuk speakingnya. Jadi kayak memang I'm still learning until now. Iya. Tapi emang harus gitu ya, nggak cepet puas dengan keadaan. Jadi bisa terus improve. Iya. Dan juga untuk projectnya sih, mungkin karena nulis terus, jadi sometimes kayak jenuh juga ya. Dan juga sampai yang kayak apalagi kayak harus kayak ada deadline juga, stres. Makanya kalau aku sekarang tuh lebih ke belajar manajemen waktu juga. Jadi kayak I come here untuk studi, aku datang ke sini untuk studi, tapi aku juga ingin menikmati experience. Betul. Kehidupan di sini seperti apa kan. Jadi kan kita datang memang untuk studi, tapi kita juga harus punya experience bersosialisasi juga kan dengan kayak orang-orang di sekitar, walaupun bukan hanya di universitas, mungkin dari teman-teman dari gereja ataupun teman-teman dari sesama komunitas. Ya, jadi kayak dan juga sempat juga kan join ke ada volunteer untuk young adults. Ya, jadi di sini di Belfast. Jadi itu juga it's fun, itu juga keren banget. Jadi aku belajar juga sih dari situ. Begini ya cara untuk kayak, karena memang juga basicnya dari Project Kampung Mobo aja, kita kan kayak sama anak-anak gitu. Jadi di sini juga aku belajar lagi. Ternyata kayak gitu. Jadi memang beda sih. Mereka lebih terorganisir ya, lebih kurikulumnya lebih ada juga. Tapi jadi ini jadi pembelajaran juga nih untuk kedepannya. Dan itu dari gereja atau dari komunitas berbeda? Komunitas berbeda sih. Ya, tapi aku dapat info ini juga dari teman gereja. Jadi ikut, itu seru banget juga. PhD student mungkin teman-teman udah bisa membayangkan, dan juga udah banyak mendengar informasi, menonton YouTube tentang PhD live, dan itulah it's not easy. Pasti. Iya. Tapi ya puji Tuhan udah bisa sampai di tahap ini, masuk tahun ketiga, dan ya kita belajar terus, dan memang komunikasi dan relation dengan supervisor, dengan teman-teman itu perlu memang kita jaga juga, karena aku juga banyak sekali dibantu sama teman-teman di universitas. Jadi kita tuh sering sharing, misalnya karena biasanya kan proyeknya hampir bukan sama ya, tapi misalnya jenisnya, misalnya systematic review ataupun kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi kita sharing. Nah itu, dan mereka saling membantu juga sih, ketika kita memang lagi gak tahu nanti dibantu, diajarin. Sangat bersyukur banget sih. Wah, kalau misalnya kayak
Kakak berarti dealnya bukan sama lecture kan, lebih ke supervisor ya? Yes, supervisor. Jadi kalau untuk S3 kita cuma jadi kita tuh ada dikasih kayak kewajiban 30 days training selama 3 tahun. Oke. Jadi kayak misalnya sometimes aku ikut dari graduate school mungkin tentang topik how to do writing, academic writing, atau how to avoid plagiarism or how to citate, referencing. So jadi memang kita sambil kerjain project kita juga ikut training ataupun mungkin training khusus yang berkaitan dengan projectku. Wow. Iya. Wah. Dan juga ya, dan untuk melepaskan, meriliskan penatku dan kejenuhan, aku suka juga untuk kayak lakukan olahraga. Jadi Queens punya kayak sport center itu ya. Iya, kita biasanya main guys. Iya, pernah sekali. Biasanya ikut kelas Zumba atau yoga atau skas. Jadi itu untuk balance ya. Balance. Ya, karena kayaknya menurutku balance tuh penting banget. Karena kalau kita nggak punya balance, kalau aku nggak bisa juga balance itu, mungkin aku akan give up ya. Yes, and really stress like. Pasti sih kayak burnout, udah kayak burnout ya. Rasa jenuh, bored gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang kalau memang pun nggak suka olahraga ataupun apa, cari aktivitas yang bisa untuk merilis. Jadi kita datang untuk studi, tapi kita juga harus bisa menjaga. Saya rasa memang kesehatan mental juga. Betul. Ya, it's really important. Betul. Di sini paling kayak poin plusnya juga karena bisa jalan kan. Jalan, iya. Karena cuacanya juga lumayan enak gitu untuk jalan. Pemandangannya juga bagus, terus kayak tamannya juga bagus ya, taman-tamannya. Lumayan banyak taman di sini. Jadi iya. Bisa. Itu salah satu cara untuk meringankan beban sebagai student. Setelah selesai dari program kakak di sini, apa sih rencananya? Apakah bakal balik ke Indonesia ataupun tidak? Kayak pinginnya apa sih gitu? Jadi kalau sebagai award di LPDP kita diwajibkan kembali ke Indonesia. Tapi kalau saya juga berharap, apalagi kayak sekarang kan proyekku kan tentang demensia, dan demensia juga masih belum banyak di Indonesia. Jadi dan di sini tuh udah banyak. Jadi pengen banget sih kalau memang ada kesempatan untuk bisa belajar praktis dulu ya. Iya, jadi praktis apa yang kita dapat. Bangun koneksi. Tapi menurutku yang paling utama memang bangun koneksi, apalagi misalnya jadi kayak udah punya koneksi di sini untuk bisa kita bantu untuk juga bagaimana kita mengaplikasikan itu nanti di Indonesia. Tapi dan saya juga saat ini saya masih dosen dalam tugas belajar. Ya, jadi ya ketika kembali ke Indonesia akan kembali bertugas sebagai dosen, mengajar, dan tapi ya saya juga berharap bisa mengembangkan skill ini yang dari yang S3 ini demensia ini bisa untuk membuat suatu program, bukan program baru tapi suatu program perubahan juga yang bisa memberi kontribusi juga kembali lagi ke Indonesia. Wah, keren. Tapi pasti karena habis studi di luar negeri pasti banyak banget pelajarannya, kayak ilmunya, terus juga kebiasaan di sini kan pasti juga berbeda kan. Sistem kerja, sistem belajar pasti kan banyak banget yang bisa diambil dan mungkin bisa diaplikasikan juga di Indonesia banget ya. Jadi memang di sini tuh kita belajar banyak banget ya. Betul. Cara maksudnya hidup yang sehat juga ya. Dari kayak makanan kan sometimes kita kayak nggak terlalu mempedulikan itu ya. Betul. Sekarang jadi lebih kayak kayak apa sih makanan yang bagus yang harus saya makan hari ini, ya nggak sih? Benar. Terus kayak lebih bisa menjaga, kalau aku merasa bisa menjaga kesehatan juga sih, belajar untuk lebih menjaga kesehatan, menjaga lingkungan juga. Saya kayak ya lebih aware tentang juga lingkungan sekitar. Betul sih. Koneksi maksudnya kayak kenalan yang kita saling belajar juga. Dan untuk kayaknya koneksi sangat penting banget, apalagi untuk kedepannya ya, untuk kayak membangun jejaring ya. Betul. Dan itu saya rasa itu sangat penting banget sih. Kenapa? Maksudnya that's why we here also like untuk membangun koneksi juga. Iya, koneksi dan membawa nama baik Indonesia juga ya di sini. Betul banget ya. Iya. Terus kalau misalnya kakak ngelihat nih, kan udah pernah mengajar di Indonesia, terus juga sekarang studi di sini. Ada nggak sih kayak perbedaan sistem di university itu antara Indonesia dan di sini gitu? Mungkin ada baiknya, ada negatifnya gitu, mungkin dari yang kakak lihat. Kalau overall sama.
untuk kayak kalau misalnya saya membandingkan waktu saya studi di UGM dengan di sini, ya itu sama sih. Maksudnya kayak untuk fasilitasnya Oke. kita tapi kalau ketika aku membandingkan dengan kampusku ya kayak kita yang kampus di Papua, tempat dimana saya mengajar, ya untuk secara fasilitas masih jauh banget. Dan juga untuk kayak studennya di sini ini ya lebih kayak juga lebih mereka lebih nah paling kurang tuh ini nih library. Perpustakaannya. Iya, perpustakaan. Jadi maksudnya di sini tuh benar-benar student menggunakan perpustakaan, fasilitas yang ada. Nah, kalau literasinya ya, keinginan untuk membaca. Dan memang juga buku-bukunya menunjang sih, lingkungannya juga. Maksudnya kayak gedungnya, fasilitasnya juga kan menunjang kan. Nah, itu sih satu PR juga sih buat kita untuk bisa bagaimana kita juga bisa membangun satu penunjang untuk student. Jadi kayak ya benar-benar membangun perpustakaan yang layak. Jadi semakin semangat juga untuk student membaca. Iya, untuk membaca juga, untuk bisa lebih berkembang lagi. Karena sekarang memang kita gampang kan untuk mendapatkan kayak ilmu informasi dari internet, dari Google. Tapi we still need tetap buku. So ya mungkin itu satu PR juga sih yang harus bisa jadi attention juga nanti ya ke depannya ya untuk itu. Iya. Benar-benar penting banget sih itu. Penting banget. Sama bagaimana cara memotivasi juga ya untuk student sih, untuk biar mereka juga bisa lebih belajar sendiri. Kalau di sini mereka kayaknya udah langsung juga termotivasi sendiri gak sih? Iya, benar. Nah, kalau aku ingat sih sometimes di Indonesia tuh kayak kita perlu di-trigger dulu, kayak perlu si dosennya yang perlu harus kayak ayo atau berkaitan dengan nilai baru nih ya. Iya, itu dia sih. Ya memang kita nggak bisa membandingkan negara berkembang dan negara maju, tapi kita harus banyak belajar juga kan dari negara ya yang sudah maju. Dan ya berharap juga sih apa yang bisa dipelajari di sini bisa kita bawa kembali lagi dan kita aplikasikan, dan bisa kita lebih membangun lagi sih sistem pendidikan dan juga kesehatan ya di Indonesia, terutama untuk kita juga di daerah timur, daerah Papua khususnya, ya berharap bisa lebih baik lagi juga ke depannya ya. Betul. Wah, semoga deh. Soalnya kayak sebenarnya kayak banyak juga kan sumber daya manusia di Indonesia yang sudah sangat-sangat pintar, sangat-sangat baik gitu. Tapi mungkin kayak nggak cuman bisa satu orang doang yang punya keinginan untuk maju dan melakukan perbedaan, harus bareng-bareng. Nah, dan gitu. Itu yang kita miss juga nih. Makanya aku tuh sempat kayak berpikir juga ketika aku di sini nih, apalagi kan kayak salah satunya udah bisa bangun koneksi juga kan yang Jesslyn juga kan. Terus juga ada beberapa banyak teman Indonesia yang lain. Betul. Nah, jadi juga bukan hanya koneksi terkait koneksi dalam yang dengan orang-orang luar aja, tapi juga dengan kita sesama. Ketika kita kembali ke Indonesia kan kita dari beberapa daerah lagi kan. Bener. Jadi who knows, maksudnya kayak ke depan kita bisa ada sesuatu bareng ya. Nah, itu juga satu kesempatan bagus. Dan ya semoga semuanya bisa ini ya, bisa terlaksana ya. Iya. Bisa. Amin. Iya, amin. Iya. Yang penting banyak berdoa, banyak belajar, berdoa. Banyak yang mencoba. paling utama sih sistemnya ada Alright Labora. Betul. Dan ya kita tidak hanya akan berdoa saja, tapi kita juga berusaha. Benar. Tapi ketika kita berusaha tanpa doa, itu akan sia-sia. Iya, harus bareng ya. Harus bareng. Dan aku bersyukur banget juga sampai di tahap ini. I'm nothing, and also aku nggak pintar juga, makanya I think I just lucky, like it's blessed. Just like bisa sampai di sini di tahap ini, Tuhan benar-benar maksudnya luar biasa ya. Oke deh teman-teman, jadi benar-benar seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Kak April tadi. Kasih loh. Banyak banget yang bisa dipelajari dan ya semoga bisa menginspirasi buat semuanya ya Kak April ya. Semoga bermanfaat ya. Iya, apa sih Kak April kayak kata-kata terakhir nih buat teman-teman? Kata-kata terakhir berat banget ya. Bukan kata-kata terakhir dong, negatif. Surat wasiat. Lebih ke kata-kata motivasi nih, apa nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin juga ada yang mau apply beasiswa PDP juga ya. Ataupun student. So mungkin
yang bisa aku sampaikan, jangan pernah berhenti bermimpi, dan ketika punya mimpi terus do your best, apapun itu jalan-jalan yang ada dijalani, dilakukan yang terbaik, dan percaya aja setiap mimpi kita pasti tercapai, dan itu semua hanya ada waktunya dan ada prosesnya. Dan jangan lupa untuk berdoa selalu, karena itu adalah yang paling utama juga buat kita. Dan terus yang aku rasa juga support system. Jadi ketika kamu punya mimpi, cari support system yang bisa membantumu untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dan jangan pernah malas, dan jangan pernah berhenti, dan jangan pernah putus asa untuk terus berusaha untuk mengejar mimpi tersebut. Karena aku saat ini berada di sini, ini adalah mimpiku di tahun 2014 dan terjawab di tahun 2022. So bisa dilihat kan, 8 tahun aku harus menunggu, tapi di dalam waktu proses menunggu itu I'm not just silent, I do what I can do. Jadi kayak tadi kita invest apa yang bisa dicicil dulu, mungkin dari bahasa Inggris, kemudian dicicil untuk dari koneksi, dicicil juga dulu untuk dari skill-skill lain yang akan untuk menunjang kita, dan semua pasti akan mendapatkan atau menggapai impiannya. So terus berjuang, terus berusaha. Dan untuk teman-teman yang masih studi, please keep your health, stay healthy, dan yang paling utama jaga kesehatan mental juga ya. Zaman studi itu adalah utama, tapi please belajar bagaimana cara untuk manajemen waktu yang baik. Jadi kamu kesini juga untuk kita kesini juga untuk studi, tapi kita juga harus bisa untuk menikmati apa yang ada di sekitar kita. Jadi do your best dan be happy, keep happy, do the best and be happy. Wah, mantap. Yeah. Dan mungkin kayak seperti yang kita tadi udah dengar juga dari cerita-cerita Kak April gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang kayak nggak mudah awalnya gitu. Yes. Dari English, dari apa, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang punya background yang mungkin merasa kayak, oh aku nggak layak nih buat mendapatkan beasiswa. Putus asa. Atau enggak kayak aku kurang punya ini, kurang punya itu, tapi mungkin kita punya pengalaman-pengalaman di masa lalu yang kayak atau yang membuat kita kayak insecure gitu, tapi yang kita harus lebih fokuskan adalah ke depan nih apa perbedaan yang kita mau lakukan supaya kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Jangan pernah takut untuk melangkah. Kalau aku sekarang tuh jadi pikiran, ketika ada kesempatan baik, just do it. Lakukan itu, dan ketika kamu melangkah di tempat itu pasti ada jalan terbuka atau langkah selanjutnya akan terus membawamu sampai ke tujuan yang kamu impikan. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah, dan ketika kita berdoa, Tuhan pasti sertai. Jadi don't worry. Use the weakness to be strength. Yes, love it, nice word. So semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat juga ya untuk teman-teman semua, untuk yang mau lamar LPDP. Ayo berjuang, kamu pasti bisa. Dan banyak sekali informasi-informasi yang bisa didapatkan, tidak hanya juga dari video ini, banyak teman-teman juga dari LPDP yang sudah punya banyak YouTube juga untuk sharing. Nah itu semua pokoknya cari dan terus diskusi, dan juga bangun support system yang baik, dan juga terus berusaha, dan jangan pernah menyerah. Ketika kamu gagal sekali, itu bukan berarti kamu gak akan pernah mendapatkan impianmu, but it's maybe just a process for you. So just keep doing, keep trying, and keep do your best. Wah, mantap. Semoga teman-teman terinspirasi dari video ini, dan kalian bisa tulis juga di kolom komentar video apa lagi sih atau topik apa lagi yang mau dibahas ya di video berikutnya. Dukung teman kita. Dan thank you banget juga buat Kak April udah akhirnya bisa spend time waktunya untuk juga mau hadir di video YouTube kali ini. Makasih untuk kesempatannya juga. Ini udah lama banget loh untuk pengen juga bisa untuk diskusi dan akhirnya bisa mendapatkan kesempatan ini. Thank you so much. Thank you juga, Makasih. thank you juga Kak April. Mungkin Instagramnya aku taruh di sini Kak April. Oh oke. Kalau mau follow. See you guys in the next video and sampai ketemu lagi. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Oke, bye.